Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Makso. Gimana kabar sobat semua? Sehat-sehat saja ya. Oke, jadi di depan saya ini sudah ada Redmi 5 Plus ya. Wah, ini kondisinya remek tapi masih bisa nyala ya. Ini mungkin bekas jatuh atau seperti apa, enggak tahu ya. Oke, jadi di sini keluhannya tidak bisa dicas ya. Dan coba saya nyalakan, habis baterai, dan begitu loading berapa saat lalu mati ya, karena tandanya kehabisan baterai. Dan ini coba saya colok cas, tidak ada respon sama sekali ya. Coba saya cas ke HP lain. Nah, di sini langsung connect, langsung mengisi ya. Sebentar saya perlihatkan. Wah, ini gelap sekali. Nah, ini mengisi daya ya. Jadi untuk di HP satunya berarti colokan casnya normal ya. Jadi tidak ada masalah. Wah, ini servisan satunya ini juga remek LCD-nya ya. Nah, saya colok mengisi daya ya. Jadi tidak ada masalah dengan pengecasnya. Namun ketika dicoba di HP 1 ini tidak ada respon sama sekali ya. Jadi nah ini terkadang seperti ini ya. Coba kita tunggu apakah masuk. Ada tanda ngecas. Nah, lalu hilang, datang lagi seperti itu ya. Jadi kita goyang, hilang, datang seperti itu ya. Nah, di sini sudah hilang lagi ya. Coba sekali lagi, ada tanda, kita tunggu sampai logo baterai. Nah, tadi mau ngecas lalu hilang ya. Oke, jadi sudah fix ini tidak bisa dicas ya. Dan kalau dari gejala-gejalanya ya bisa kita simpulkan, yaitu kemungkinan besar colokannya ya, colokan casnya, namun kita belum tahu karena kita belum bukanya. Jadi kita harus analisa ya. Jadi kita cari permasalahannya apa, dan seperti biasa ya itu kita buka backdoor belakangnya ya. Jadi untuk Redmi 5 Plus ini terbuat dari metal ya. Jadi untuk penutupnya, oke, jadi di sini sudah terbuka ya. Kita akan coba lepas konektor baterainya. Nah, sepertinya aman, tidak terlepas. Jadi untuk konektor baterainya, lalu kita akan buka bagian bawah ya. Jadi kita akan cek board bawahnya seperti apa. Oke, sudah terbuka. Lalu kita akan cek untuk konektor casnya ya. Itu kita lihat konektor casnya apakah ada masalah ataukah kena air ya. Biasanya kena air ya. Wah, ini untuk konektor casnya seperti ini di Redmi 5 Plus. Coba saya goyang, wah di sini ternyata goyang semua ya. Jadi tinggal satu yang tengah yang ini masih aman. Nah, kita kaki pinggir sama kaki lainnya goyang ya, tinggal satu yang aman atau tidak goyang ya. Nah, kalau kita lihat di kondisi dalamnya, karetnya juga sudah tipis ya, jadi udah jelek sekali. Nah, di sini kita akan lakukan penggantian saja ya. Dan sebenarnya itu di resolder bisa ya, solder kaki-kakinya, solder ulang bisa. Namun di sini saya akan lakukan ganti saja ya. Nah, di sini udah goyang semua dan stok saya lain ya. Nah, ini kalau posisi seperti ini kan dari atas ya. Nah, seperti ini. Namun kalau dicolok seperti ini jadi terbalik ya. Nah, jadi tidak cocok. Otomatis kalau terbalik seperti itu ya main plusnya terbalik juga ya. Jadi di sini saya akan jepit, namun sebelumnya saya akan kasih
isolasi anti panas ya. Jadi untuk mikrofonnya biar aman ya, jadi biar tidak rusak saat kita pembloweran. Nah, di sini karena yang punya itu minta cepat ya, jadi malam diantar, besok pagi harus diambil ya, karena mungkin kebutuhan entah untuk sekolah atau kerja juga tidak tahu, jadi harus minta cepat. Kebetulan stok saya itu colokan cas yang Xiaomi biasa ya, jadi tidak khusus Redmi 5 Plus ya, apalagi port bawahnya saya juga tidak ada. Dan di sini saya akan tambahkan timah, jadi untuk mempermudah pelepasan, jadi supaya di blowernya itu gampang lepas ya. Jadi intinya ya biar timah mudah meleleh. Nah, kan langsung meleleh ya jika kita tambah timah yang baru. Nah, seperti ini. Jadi untuk colokannya memang agak lain, jadi dia nekuk ke atas agak panjang ya kalau untuk Redmi 5 Plus. Nah, sebentar, di mana tadi yang saya nyimpan? Wah, ini itu hal biasa teknisi ya, lupa naruh, itu hal biasa ya, terkadang hilang ya, entah nempel ke tangan atau lupa naruh, itu sudah hal biasa ya bagi tukang servis. Oke, jadi stok saya itu seperti ini ya. Jadi kalau posisinya sama seperti ini, kakinya itu menghadap ke atas ya. Nah, kalau untuk belakangnya mungkin saya rasa pas, namun kakinya ya, nah, dimana nanti kita akalnya ya, karena yang punya mau cepat, jadi mau tak mau harus kita lakukan triknya ya. Nah, di sini saya akan angkat dulu untuk timah-timah yang di lubangnya, jadi biar kita enak masang konektornya. Nah, di sini untuk solder wick itu ada dua macam ya, jadi ada yang lembut, ada yang kaku. Dan untuk solder wick yang kaku itu tidak gampang ya, jadi untuk ngangkat timah itu tidak mudah ya, jadi gunakan solder wick yang lembut ya. Nah, seperti ini sudah saya bersihkan. Jadi untuk di kaki-kakinya sudah bolong. Nah, jadi kita akan akal ya, jadi untuk gimana masuk posisinya pas tapi kakinya bisa masuk ya, otomatis kan terhalang ya, jadi tidak bisa ya kalau dari bawah posisi pas namun kuningan tidak kena ya, di pin-pinnya itu tidak pas. Oke, jadi di sini kakinya dibujurkan seperti ini ya, atau diluruskan seperti ini, lalu kita tekuk nah ke atas seperti ini. Nah, sudah lurus seperti ini ya, jadi kita lurus, kita masukkan seperti ini ya. Nah, ini hanyalah trik jika saat kita perlu cepat ya, jadi lebih bagusnya ya ganti seperti yang aslinya ya, atau port bawahnya sekalian ya. Namun karena minta cepat ya apa boleh buat ya, yang penting bisa ngecas ya, kan judulnya seperti itu. Dan ini kaki belakangnya tidak pas, maka saya akan paskan. Nah, kita masukkan. Nah, itu kan sudah masuk ya, tinggal kaki yang belakangnya ya. Nah, seperti itu kita paskan, itu biar tidak goyang. Kalau belum pas ya kita mainkan solder atau mainkan kakinya ya, supaya kakinya masuk ya. Dan di sini tinggal kaki sebelah saja yang belum masuk. Oke, saya dorong. Nah, saya tekan-tekan sudah masuk. Nah, seperti ini ya, jadi posisinya tetap sama, namun ini dibalik ya, jadi kakinya masuk dari bawah ya, tidak dari atas seperti tadi. Nah, untuk kaki yang lurus tadi kita bengkokkan ke samping.
Nah, ini satunya juga kita bengkokkan ke samping. Nah, seperti ini. Iya, kita paskan ke, nah seperti ini, aman ya. Jadi kuat, tidak mengurangi kualitas ya. Jadi tetap kuat dan fungsi normal ya. Kita sesuaikan tadi. Nah, tadi kan seperti ini ya, separuh agak di bawah. Oke, jadi sini sudah pas. Tinggal kita lakukan penyolderan ya. Jadi kita kasih timahnya, dan di sini yang sebelah dari bawah, yang sebelah dari atas. Namun tidak masalah ya, jadi tidak miring juga. Oke, sudah kita kasih solder atau kita kasih timah. Nah, baru yang di atas ini yang kita belokkan ke samping tadi, kita tambah timahnya ya. Oke, sudah aman, sudah kuat. Lalu untuk kaki-kakinya kita paskan, jadi jangan sampai ada yang renggang, jadi kita rapatkan biar lebih kuat ya. Nah, kita solder agak banyak kan enggak masalah ya, sampai tertutup. Itu untuk kaki-kakinya sampai tertutup timah sempurna ya. Oke, kita ulang-ulang seperti ini. Nah, terutama min dan plusnya ya. Jadi paling pinggir itu sangat dibutuhkan, yaitu untuk pengecasan ya. Kalau data ya mungkin jarang-jarang ya, paling pemindahan data atau saat flashing ya. Namun untuk di kaki yang pinggir-pinggir ini harus kuat. Oke, jadi seperti ini ya, sudah kuat dan posisi tetap sama ya, hanya saja kakinya ada beda sedikit ya, masuk dari bawah sama masuk dari atas, tidak masalah saya rasa. Nah, seperti ini, jadi tetap berfungsi dan tidak mengurangi kualitas. Oke, saya rasa sudah kuat dan saatnya kita coba ya. Jadi kita pasang kembali, apakah fungsi normal ataukah enggak bisa, ataukah tetap seperti tadi. Kita akan lakukan tes ya. Tak lupa untuk bautnya, yaitu kita pasang di sini ada satu baut, tak lupa kita pasang ya. Nah, di sini ada baut satu. Oke, lalu kita akan coba colok cas sebelum, wah ini ada bautnya ya. Jadi itu sering sekali ya, pas kita masang penutup itu terkadang terganjal baut, itu sering sekali ya. Dan saya rasa kawan-kawan juga sering. Oke, kita coba colok cas, langsung ada logo Mi, apakah bertahan sampai logo baterai pengecasan. Oke, mantap ya. Jadi sudah normal. Oke, jadi di sini langsung saja sambil menunggu apakah menambah persentase baterainya, tadi 4% ya. Kita tunggu sambil pasang bautnya apakah menambah atau mau tambah persentasenya. Wah, kok nggak bisa ya, nggak kan. Nah, 8%. Oke, mantap, berarti sukses ya untuk pemasangannya. Coba kita nyalakan dan kita pasang penutup belakangnya. Oke, jadi ini sebuah trik saja biar kalau kita saat kepepet ya, jadi kalau saat user minta cepat karena butuh HP-nya, jadi HP-nya benar-benar dibutuhkan ya, trik
seperti ini ya. Jadi karena kita tidak mungkin malam-malam kita ke toko spare part ya, sudah tutup juga. Oke, namun di sini ada pinnya, jadi saya tidak bisa ngecek, dan mantap ya. Oke, coba cas. Oke, berhasil ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.